Ada perdanya enggak? Kenapa? Mana perdanya? Bapak buka di Google aja Pak, begitu. Ini parkir liar Pak. Saya malas berdebat untuk Bapak, nggak ada gunanya. Dia pun udah sadar kalau ini parkir liar. Yang mana ketika divideokan harusnya kalau orang normal ya, kalau orang nggak mau cari-cari masalah, harusnya dia tidak ngomong kayak gitu. Ini kagak kenal ini, orang ini kagak kenal, tapi dia nyelip di antara rombongan istri, seolah-olah anggota keluarga. Dia masuk ke dalam rumah, langsung izin mau ke WC. Setelah itu baru disadari kalau malamnya ada barang yang hilang. Ada perhiasan sampai uang. Cek CCTV ternyata orang asing. Ini perkara COD pada umumnya ya. Jadi intinya paketnya itu udah diterima, tapi diterima itu sama dia dibuka, dia minta uangnya balik. Yang mana kan nggak boleh, karena prosesnya adalah kalau misalkan paket itu sudah dibuka, artinya ya itu udah punya lu. Kurir sudah tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap paket tersebut. Nah dia pengen duitnya dibalikin. Yang padahal kalau lu mau caranya kayak gitu ya lu komplain ke pihak aplikatornya. Tapi dia enggak. Dia marah-marah dan ketika di videoin dia bilang kayak ngapain diviralin, temen gue banyak yang polisi. Oh iya? Oh iya? Manuver macam apa itu? Kamu pikir kamu keren? Tidak. Halo semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya tentang apa-apa yang sempat ramai di internet. Kenapa gue bilang sempat? Karena beberapa perkara yang ada tuh udah cukup lama. Tapi akan kita tutup nanti dengan ngebahas perkara hibuk-hibuk dan COD yang akhirnya kembali lagi ini. Cuma sebelum itu, ada beberapa hal dari internet yang udah gue simpen untuk diomongin ke lu. Karena apa? Karena perkaranya tuh kocak, salah satunya ini. Tapi ini kayaknya next video deh, soalnya gue masih harus ngurutin perkaranya sendiri. Ini kayak ada yang aneh gak menurut lu? Oh mungkin lu belum sadar, tapi ternyata cewek ini cowok juga. Kembali lagi tuh terulang perkara. Astaga, ini akan gue cari tahu lagi. Soalnya ada beberapa orang yang bilang kalau cowoknya sebenarnya tahu kalau cewek ini cowok. Anyway, bahasan yang pertama datang dari Masjid Istiqlal. Ini bahasan sempat gue bahas di live dan sempat kita tertawakan terkekeh-kekeh karena ada parkir 150.000. Jadi gini, kejadian sendiri terjadi di Masjid Istiqlal yang letaknya ada di Jakarta Pusat, dekat lapangan Banteng kalau lu mau tahu. Dekat itu apa? Gereja Katedral. Seberangan gitu. Siapa tahu kan lu nggak tahu kan. Intinya ada keributan tentang perkara parkir yang sangat tidak masuk akal. Ada seorang emas-emas dan kawan-kawannya meminta uang parkir kepada supir atau kenek bus gitu seharga 150.000 karena mobilnya parkir di sana. Oke Bapak deh. Kenapa enggak 2 juta aja? Itu bahasanya nggak bagus kan? Nggak bagus Pak, kita ini orang baik-baik Pak. Ya saya juga baik-baik nanyanya. Enggak ada parkir segitu. Ini ada di sini Pak. Ada perdanya enggak? Ada perdanya enggak? Kenapa? Mana perdanya? Bapak buka di Google aja Pak, begitu. Ini parkir liar Pak. Saya malas berdebat untuk Bapak, nggak ada gunanya. Sebenarnya gini, dia pun udah sadar kalau ini parkir liar. Yang mana ketika divideokan harusnya kalau orang normal ya, kalau orang nggak mau cari-cari masalah, harusnya dia tidak ngomong kayak gitu. Jadi seolah-olah ada dua hal nih yang jadi masalah, yaitu pertama yang parkir mobil di sana, karena kan artinya itu di pinggir jalan. Yang kedua, tukang parkir ini yang memanfaatkan situasi. Ini pengacara Pak. Nggak ada manfaatnya kalau boleh ini berdebat. Nah, Bapak kan ini wartawan, dia pengacara, lebih tahu hukum. Apa hukumnya? Hukum tuh ada perdanya, ada undang-undangnya. Mana? Dia ngaku bapak-bapak yang tadi itu pengacara, wartawan sama pengacara gitu. Gokil, pengacara nongkrongnya di sini. Coba tunjuk. Coba tunjuk. Belum ada Pak, nempatin. Nah, buat parkiran bis pariwisata belum ada. Ya, berapa? Memang belum ada dia nyediain. Nah, kalau enggak ada berarti apa namanya? Ini parkir liar Pak. Cuma Ya. ada yang menanggung jawabnya. Nah Ya, kalau tapi- Bapak ini bis ini tilang gimana? Tanggung jawabnya siapa? Ya bisa saya hadapi kalau memang ditilang. Kenapa ngomong dari tadi Pak, begitu. Nah, tar dulu, ini kan jadi pertanyaan nih. Jadi kan dia berani bilang kalau adanya mereka di sana supaya supir-supir bus ini atau bus-bus ini tidak ditilang. Ya mana kan menjadi pertanyaan, maksudnya gimana? Apakah ada atau gimana kan nggak tahu kan? Ya intinya sesimpel itulah, sesimpel permasalahan tiba-tiba kok ada orang minta parkir 150.000, udah gila aja.
Parkir di mall juga nggak segitunya. Terus akhirnya gue cari tahu lah perkaranya sendiri. Tempatnya itu kalau nggak salah ya di sini, kurang lebihnya di sini. Karena kalau lu samain tembok-temboknya itu sama. Nih, dia adanya di sekitaran sini. Yang bikin sama tuh ininya. Nih, temboknya tuh persis kayak gini. Lah, tapi ini ada parkiran dalam, katanya nggak ada parkiran. Jadi sependengaran gua, orang itu boleh untuk parkir di dalam Istiklalnya, tapi ada jam-jam tertentunya, tidak bisa sembarangan. Nih, aturan dan tarif parkir di kawasan Masjid Istiqlal. Tarif parkir mobil 1 jam pertama 5.000, jam berikutnya 4.000. Sementara untuk motor 2.000, jam selanjutnya 2.000. Tapi di sini ada penjelasannya kalau parkir di Masjid Istiqlal hanya diprioritaskan untuk kendaraan biasa dan tidak mengakomodir untuk kendaraan besar seperti bus. Cuman yang jadi pertanyaan, ini di dalam ada. Nggak tahu, itu masih simpang siur. Intinya si bapak-bapak tadi itu parkirnya itu kalau nggak salah di sini, berarti di pinggiran jalan, sama kayak yang dilakukan bus ini. Sepertinya gitu. Makanya orang-orang di pinggiran jalan itu kemudian mintain duit, quote and quote, untuk menjaga kalau nanti ada polisi datang atau gimana. Kalimatnya sih demikian, cuman gue nggak tahu pasti. Tapi ya kenapa harganya 150.000 banget gitu. Kejadian sendiri ini di jam-jam subuh seingat gue. Jadi kayak mungkin supirnya ngeberhentiin orang yang di dalam bus untuk sholat subuh di sana atau gimana, gue nggak gitu paham. Tapi ya perkaranya rame intinya. Intinya sesimpel perkaranya rame. Dan setelah rame, orang ngomongin perkaranya sendiri, Doski kan ditangkep ya. Terus ditangkap dan ternyata setelah itu ketahuan kalau 1 dari 2 juru parkir yang ditangkap itu positif narkoboy. Nah 2.000 tidak akan membuat Anda miskin, tapi membuat mereka make. Wah, oknum tukang parkir bro. Nggak tahu juga gimana ya. Ya 150.000 bro. Siapa yang nggak geter? Gua sampai nonton ini press release-nya yang dikeluarkan sama pihak kepolisian di tempat yang sama ketika penangkapan si 2 orang tadi. Maksudnya kejadian di video yang parkir-parkir ini di tempat yang sama. Intinya yang ditangkap itu 2 orang. Yang satu udah cukup berumur, yang satu masih muda. Gue lupa pastinya umur berapa sama umur berapa. Tapi intinya yang make itu yang awalnya pakai jaket pink, yaitu si bapak-bapak ini nih. Dia sekarang jadi pakai baju hitam. Nih, di si Doski itu si ini. Ternyata narkoba. Astagfirullahaladzim, bapak. Sekarang kan kita jadi kepikiran, orang-orang yang narikin parkir duitnya buat apa ya? Gitu loh. Kalau buat menyambung hidup, ya bisa sebenarnya alasan untuk menyambung hidup. Tapi kalau 150.000 kan kelebihan dong. Lu kalau hitung-hitung ya, hitung-hitung berdasarkan UMR Jakarta, katakan lagi nih, hari kerja tuh ada 25. UMR Jakarta itu kalau nggak salah 4,9. Kita ambil 5 juta deh. 5 juta kita bagi 25 hari kerja, itu seharinya 200.000. Sehari 200.000. Artinya kayak dalam lu sehari lu kerja lu dapat 200.000 kalau lu UMR Jakarta atau UMR Bekasi, gue lupa. Kalau misalkan si bapak-bapak tadi dapat 150.000 dari 1 mobil bus, bayangkan ada 10 mobil bus. Ya 10 kayaknya kebanyakan deh. 5 deh. Atau 2 biar aman, 2 deh. 300.000 kita kali 25, itu udah 7,5 juta. Apa lu? Bro, ini untuk hidup kebanyakan bro. Makanya dia pakai untuk melakukan hal-hal yang tidak. Parkir narkoba bro. Pemikiran dari mana itu begitu kelakuannya? Astagfirullahalazim Gusti. Pangeran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong. Untuk yang berinisial J, ini juga terkait dengan kejadian pencurian dengan pemberatan. Pencurian apa tuh? Sehingga terhadap saudara J sudah kami tahan dan kami sangkakan pasal 363. Taruh. Jadi yang satu make duit hasil parkir untuk narkoboy. Terus yang satu residivis kasus pencurian. Tukang parkir kok kena kasus pencurian? Masa lu... Bukankah itu bertolak belakang? Adanya tukang parkir, bukankah seharusnya untuk menjaga motor tersebut supaya tidak hilang? Kalau yang menjaga adalah
Aneh. Memang banyak perkara parkir yang aneh. Tapi intinya 2 orang itu udah ditangkap dan udah diurus sama pihak kepolisian. Oh, oke. Kita ke perkara yang sedikit ringan tapi berat karena perkaranya ini tentang uang dan orang mau nikah. Ini sebagai catatan buat lu aja sih. Buat lu hati-hati kalau misalkan mau melangsungkan acara pernikahan atau pertemuan keluarga atau mau tunangan atau apa. Pastikan tidak ada orang asing yang niatannya jahat atau katakanlah ingin mengeruk keuntungan atau mengambil barang-barang berharga di rumah lu. Karena apa? Karena itu akan membuat bahaya seisi pernikahan, seisi rumah, kedua keluarga dan lain sebagainya. Ada sebuah video yang ngasih lihat kalau ada orang yang tidak dikenal masuk ke sebuah acara syukuran dan maling perhiasan juga barang-barang berharga di rumahnya orang. Ini kagak kenal ini, orang ini kagak kenal, tapi dia nyelip di antara rombongan istri seolah-olah anggota keluarga. Dia masuk ke dalam rumah, langsung izin mau ke WC. Setelah itu baru disadari kalau malamnya ada barang yang hilang. Ada perhiasan sampai uang. Cek CCTV ternyata orang asing. Jadi kemungkinan besarnya kenapa ini bisa terjadi kayak gitu karena keluarganya masih baru kali ya. Jadi gini, gue nggak tahu yang nonton gue udah nikah atau belum, tapi kalau yang belum nikah masih ada rasa canggung lah. Maksudnya kan pernikahan untuk menyatukan 2 keluarga kan. Jadi kayak nggak enak gitu untuk tiba-tiba nanya, lu siapa? Nggak enak dong. Nggak mungkin juga di absen ini siapa. Jadi kayak banyak nggak enaknya. Oleh karena itu mungkin karena nggak enak, jadi nggak ditanya doski siapa. Yang keluarga istri mungkin mikirnya ini adalah keluarga suami, yang keluarga suami mikir ini keluarga istri. Jadinya nggak ketemu. Jadi kayak ya udah aja. Nah untung banget ini direkam di CCTV. Kalau enggak, coba bayangkan ada keluarga istri datang ke rumah keluarga cowok, tiba-tiba setelah pulang malamnya dicari tahu ada barang yang hilang. Kalau enggak ada CCTV, pasti bakal tuduh-tuduhan, fitnah-fitnahan, kedua keluarga jadi jelek. Kalaupun mereka nggak berantem, mereka akan menyimpan dendam itu karena ini perkaranya uang. Dan seperti yang kita tahu, uang bisa merubah seseorang. Keluarga berantakan dan jadi masalah di kemudian hari. Itulah yang seharusnya membuat kita waspada kalau ada orang asing kayak gini. Bukan yang cuman perhiasan lo bisa hilang, tapi rumah tangga bisa retak bro. Itu loh, lebih kesananya gitu. Miskomunikasi banyak sekali dalam rumah tangga. Ini kalau salah satunya adalah ini, berantem abis-abisan bro. Idih. Keutuhan keluarga diselamatkan oleh CCTV. Nah, pasanglah CCTV di rumahmu, niscaya keluargamu akan lancar. Enggak juga. Ada tuh artis CCTV-nya banyak di rumahnya tapi cerai. Apaan sih? Sorry, saya akan berbuat lebih baik lagi untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak. Soalnya di Twitter lagi rame ada orang selingkuh bro, banyak banget. Apalagi yang kasus, lu masih inget kasus ini gak sih, perkara ini selebgram? Kayak gini, lu inget yang cecetan orang perkara selingkuh di Discord? Inget gak? Yang pramugari sama pilot. Istrinya balikan lagi sama si suami. Selingkuhannya sekarang naik level, dia bekerja di maskapai yang lebih mahal. Terus untuk apa ribut-ribut kemarin? Untuk apa? Kita memperdebatkan bagaimana cara ini, bagaimana cara itu, kok gini, kok gitu. Kalau yang punya masalah, dia santai-santai aja. Yang pertama kali menyebarkan ceritanya kan si cewek kan, maksudnya si istri sah. Istri sahnya kan kemudian setelah perkaranya rame, suaminya jadi masalah. Suaminya sama pramugarinya kayaknya dibebas tugaskan kalau nggak salah. Terus istri sahnya jadi selebgram. Maksudnya punya terkenal, punya mobil, punya rumah. Oh tapi kok tiba-tiba rujuk lagi. Dong. Bukankah ini yang jadinya nanti akan membuat perkara-perkara perselingkuhan jadi remeh di mata orang gara-gara ada yang udah kelar tiba-tiba balik lagi lah. Aneh banget kehidupan. Kayaknya perkara perselingkuhan akan ada terus men. Nah kita ke perkara ini aja, karena perkara ini lagi diomongin banget sama orang-orang karena akhirnya problem COD is back. Lu inget gak channel ini berapa kali ngebahas perkara COD? Ratusan bro.
Panjang banget, apalagi di awal-awal pertama kali COD ada. Kita sampai ngomongin tentang perkara solusi, kita sampai ngasih tahu bagaimana cara penanggulangannya, kita sampai ngasih tahu mas kurirnya untuk belajar karate aja atau nge-gym atau apa, biar kalau misalkan ada orang COD gak jelas kayak gini bisa berlindung, kagak ditampol ya, maksudnya kalau ditampol gak boleh, biar berlindung. Soalnya ini kayak penuh emosi gitu. Lu lihat video ini. Agak tersuka iki lho, dikongen balik no. Ya apa nang? Goblok ngono. Raimu koyo tae moro-moro. Aduh. Ini perkara COD pada umumnya ya. Jadi intinya paketnya itu udah diterima, tapi diterima itu sama dia dibuka, dia minta uangnya balik. Yang mana kan nggak boleh, karena prosesnya adalah kalau misalkan paket itu sudah dibuka, artinya ya itu udah punya lu. Kurir sudah tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap paket tersebut. Nah dia pengen duitnya dibalikin. Yang padahal kalau lu mau caranya kayak gitu ya lu komplain ke pihak aplikatornya, Shopee, Tokopedia atau apapun itu untuk minta dananya dibalikin, di refund. Tapi dia enggak. Dia marah-marah dan ketika di videoin dia bilang kayak ngapain diviralin, temen gue banyak yang polisi. Oh iya? Oh iya? Manuver macam apa itu? Kamu pikir kamu keren? Tidak. Gila sak keluarga iki lho. Lon. Sama bapaknya disuruh cabut. Nah, emak-emak dan anak marah-marah menolak bayar paket COD padahal bungkus sudah dibuka. Videonya sebenarnya pertama kali keluar dari Facebook yang ini. Nungguin orangnya minta maaf dulu baru saya perjelasin. Perkara ini awalnya tuh gue kira cuman kita akan kayak marah-marah aja, terus ngata-ngatain, terus mungkin kita akan berusaha ngasih solusi yang gak akan dipakai anyway. Inilah itulah segala macamnya. Tapi ternyata untuk kali ini rada repot. Karena apa? Karena jadi punya sudut pandang masing-masing. Jadi si ibu dan keluarganya ini punya sudut pandangnya sendiri, yang mana rada tidak masuk akal. Kurir punya sudut pandangnya sendiri. Kita ke sudut pandang si ibu-ibunya dulu. Meluruskan terkait berita kurir COD yang ramai di Krian. Awal mula kejadian ada kurir yang mengirimkan barang yang berisi pakaian bekas, berisi gamis, kaos wanita, celana anak kecil, dan 2 kerudung, semuanya bekas dan bau nggak enak. Oh mungkin kayak si ibunya juga merasa tertipu karena ibunya beli baru tapi kenapa yang nyampe bekas gitu. Saat mengirimkan sekitar pukul 13.20, kondisi si penerima bangun tidur. Nah ini tolong digaris bawahi ya, karena ini rada nggak masuk akal. Saat mengirimkan sekitar 13.20, kondisi si penerima bangun tidur belum stabil kesadarannya, spontan asal membayar COD sebesar 150.000. Setelah kesadarannya memulih, baru si penerima bergegas mengembalikan paketan karena merasa tidak pesan barang tersebut. Di samping itu, kertas resinya dalam keadaan sobek-sobek dan ditata lalu diplester isolasi. Terlihat bungkusan paket sudah disobek. Penerima ini sangat paham betul dengan kurir-kurir yang biasa mengirim di rumahnya. Sudah sangat akrab banget karena jual beli online juga. Sudah pasti rumahnya jadi tempat langganan kurir-kurir untuk mengirimkan barang. Tapi kurir tadi nggak dikenali sama sekali. Seolah-olah dia mau bilang kalau orang yang ngirim paket ini bukan kurir, tapi penipu. Nah, setelah dikembalikan si kurir ini berbelit dan gak mau mengembalikan uang yang telah dibayarkan, sambil bilang urusan di kantor ekspedisi aja. Setelah diyain oleh penerima dan ketemuan di kantor ekspedisi, akhirnya penerima berangkat. Lalu saat di jalan sempat bertemu di depan makam. Si kurir berhenti sambil teleponan. Di situ penerima bertanya pada kurirnya, ayo katanya ke kantor, terus berjalan tancap gas. Penerima sudah tiba di lokasi tapi si kurir ini entah tak tahu di mana rimbanya. Dan setelah ditunggu lama tak muncul juga. Tiba-tiba videonya sudah viral dan tersebar di penjuru jagat media sosial. Dari peristiwa ini, pasti kalian bisa menyimpulkan mana yang benar, mana yang salah. Status ini intinya adalah pembelaan. Pembelaannya seolah-olah mau bilang kalau kurirnya ada main, atau ada bohong, atau apapun itu. Makanya perkaranya jadi panjang. Ini dari sudut si keluarganya, gue juga nggak tahu ini dapat infonya dari mana. Awalnya gue pikir kayak, wah apa jangan-jangan ini adu domba atau gimana gitu. Terus ada yang nge-reply lagi di komen. Kronologi, customer pesan COD total 150.000. Uang sudah diterima kurir, barang juga udah diterima customer. Kurir baru mau lanjut perjalanan, tiba-tiba dihentikan sama customer. Customer minta paket dikembalikan dan uang diminta lagi. Ada beberapa alasan kurir tidak bisa membantu meretur atau mengembalikan paket karena paket sudah disobek di bagian resi. Customer tidak membuat video unboxing paket. Dan 3, paket sudah di status sukses atau diterima, di mana uang COD tersebut sudah masuk setoran kurir.
Karena memang begitu konteksnya. Kurir pun sudah menjelaskan secara baik-baik agar jika membuka paket lebih baik jangan disobek pada bagian resi, serta diingatkan untuk melakukan video unboxing saat buka paket. Tapi customer tetap gigih minta uang COD kembali. Kurir dihakimi di tempat. Setelah itu kurir telepon atasan untuk mencari jalan keluar. Akhirnya kurir diminta atasan buat minta uang untuk packing ulang aja. Akan tetapi hal tersebut tetap tidak diterima dengan baik dan terjadilah seperti video tersebut. Pihak dari customer justru melakukan kontak fisik terhadap kurir. Menurut lo, mana klarifikasi atau sudut pandang yang lebih masuk akal? Apakah yang ini, di mana kondisi si penerima bangun tidur belum stabil, terus segala macam, atau yang ini? Apapun itu, intinya kan tetap sama. Kurir sudah menjalankan SOP, standar operasional prosedur. Siapapun yang menerima ini sudah membayar, yang artinya sudah terjadi ikatan jual beli, karena artinya sudah selesai secara struktur dan sudah diterima. Jadi kayak apapun urusan dia sekarang, minta duit itu balik atau gimana, ngomongnya ke yang jual, jangan ke abang kurir. Abang kurir gak tahu apa-apa. Abang kurir cuma tahu ngirim paket ke tempat lu, nerima duit dari paket yang lu terima, udah. Kenapa harus jadi punya kekuatan untuk melawan bacotnya satu keluarga? Sampai bawa-bawa temannya polisi lagi. Lah. Iki lho, paket wis suwe iki lho. Paket wis suwe iki lho, dikongen balikno. Ya apa nang? Kenapa raimu koyo tae? Kayaknya kalau mau kelar tuh bawa ke polsek dah. Biar ngobrol di kantor polisi, ada obrolan perkara tengah-tengahnya gitu. Pembelaan kok kayak drama Indosiar. Yang membingungkan adalah ibu-ibu itu adalah seorang guru. Harusnya pasti tahu adab. Ibu adalah pelaku jual beli online. Artinya ibu pasti sangat paham makna COD dan tupoksi kurir yang hanya karyawan suruhan atau intinya nganter barang doang. Kenapa cara untuk menyikapi sebuah permasalahan adalah dengan gontok-gontokan gitu? Gue tahu 150.000 itu adalah uang yang tidak sedikit. Gue tahu ibunya mungkin merasa tertipu. Tapi ya marah-marahnya jangan sama kurir lah. Marah-marahnya sama yang jual. Maksudnya dari awal mula permasalahan aja itu udah gak nyambung. Lu marah sama yang jual, jangan sama yang nganter. Yang nganter tahu apa, ikut bikin bajunya kagak, ikut jahit bajunya kagak, pernah make tuh baju juga kagak. Masalahnya sekeluarga, men. Gue kan sempat ada bilang ya, kalau misalkan bapak emak lu yang katakanlah belum paham banget yang namanya teknologi, mau yo dikasih tahu baiknya gimana dan apa segala macem. Misalnya kalau yang kecil juga sampai kayak lari pengen nampol orang gitu gimana? Anak SMK lo itu. Wah, bapaknya ngudut aja, buset dah. Yang ini yang Mbak ini juga bilang teman saya banyak yang polisi. Yang mana ternyata setelah gue cari tahu rada kocak. Kan ada yang komen, itu tetanggaku mas, tapi nggak teli, pernah nyolong HP ku, nggak ngaku, TikToknya Aquarius. Seolah-olah yang nama TikTok Aquarius cuma dia doang. Terus kayak dijelasin, terus kayak banser itu mas, nggih. Nah, kalimatnya adalah banser. Banser kan bukan polisi. Banser merupakan organisasi kepemudaan dan keagamaan yang berasal dari NU, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tapi kan bukan polisi. Gak tahu ya, mungkin dia punya teman polisi beneran. Tapi apapun itu, apakah menurut lu temannya yang polisi akan membantu doi? Kocak. Oh, bawa-bawa ini lagi tempat sekolahnya. Soalnya dia pakai ini, pakai alma mater sekolah, pakai baju yang ada logo sekolahnya. Ya ampun. Emang ruwet, guru satu ini pernah udah mesen buah di kakakku, pas dianterin di cancel alasan karena kelamaan. Sejak saat itu kalau dia pesan lagi dibilang kakakku abis. Nanti kalau dipecat jadi guru gara-gara moral nggak baik nangis. Pasti kalau udah viral wali murid ogah anaknya diajar sama guru. Kok jadi banyak temennya atau orang yang dikenal komen di sini? Yang bagian menyebalkannya tuh yang ketika dia melotot itu tau, kayak serem banget bro. Nih. Serem gila bro. Aduh.
Teknologi, tolong lebih aware sama yang namanya teknologi ya. Lebih mempelajari bagaimana semesta sekarang bekerja gitu, nggak yang semaunya sendiri. Sekarang gua harus ngurusin perkara ini. Anyway, itu aja gua rasa untuk video gua kali ini. Pelajaran COD adalah itu. Meskipun pada akhirnya ada beberapa cuman satu kayaknya. Jadi ada special location, special case di mana kalau lu pesen pakai Shopee Express di beberapa tempat di Indonesia itu diperbolehkan untuk buka dulu, kalau nggak sesuai boleh dibalikin. Tapi itu khusus Shopee Express dan khusus di daerah-daerah tertentu. Kalau misalkan kurirnya masih pakai JNT, JNE, Si Cepat, Tiki, Taka, Kita, apapun itu, aturannya bisa berbeda. Nggak habis men. Percaya gua, tahun ini pasti ada lagi perkara yang sama. Pasti bro. Ayo taruhan sama gua. Nggak boleh taruhan, dosa. Pasti akan ada lagi, percaya gua, ya elah. Belum rata bro pendidikan di. Tapi ya, gua rasa itu dulu untuk perkara kali ini. Kalau misalkan lu punya komentar tentang beberapa hal di video ini, lu bisa tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Biarkan gue mencari tahu tentang perkara mbak-mbak yang ternyata mas-mas ini. Aneh banget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai waktunya tiba, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan gue kadang sekarang suka bingung dah sama orang-orang yang ngebawa omongan-omongan kayak, temen gue banyak yang polisi, temen gue ada yang ini, temen gue ada yang itu. Coba lu bawa satu nama yang kocak tapi ya, kayak lu jangan macem-macem lu sama gue ya. Temen gue PLN, listrik rumah lu dimatiin, mampus lu. Lu jangan macem-macem sama temen gue dari PDAM, nggak bisa mandi, mampus lu. Kayaknya akan lebih seru kayak gitu daripada bawa-bawa pihak berwajib. Pihak berwajib kan harusnya tahu mana yang benar mana yang salah. Kalau lu yang salah ya lu malah diomelin balik. Kayak lu ngadu sama bapak lu kayak, "Bapak, aku habis diomelin guru, gara-gara apa? Gara-gara aku kencing di kelas." Ditabok lagi sama bapak lu gitu. Aneh lu, aneh. Cabut.